Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nandar Desa Fitri dengan NIM 23650026. Di sini saya dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama pada mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer dengan judul Sistem Memori. Langsung saja kita masuk pada materinya, memahami cara kerja dan fungsi memori. Pengenalan sistem memori. Definisi sistem memori. Sistem memori mengacu pada semua komponen yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data di dalam komputer. Ini mencakup berbagai jenis memori seperti RAM, ROM, dan memori sekunder yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya, pentingnya memori dalam komputasi. Memori memiliki peranan krusial dalam kinerja komputer, memungkinkan pengelolaan data yang cepat dan efisien. Tanpa sistem memori yang memadai, performa perangkat lunak akan terhambat, mempengaruhi pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya, sejarah perkembangan memori. Sejak penemuan komputer, teknologi memori telah berkembang pesat dari memori magnetik pertama hingga memori solid state modern. Perkembangan ini terus meningkatkan kapasitas dan kecepatan penyimpanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri kedua. Saya Nurlan Saputri dengan NIM 23650005. Baik, saya di sini akan menjelaskan pembahasan materi kedua dari tugas Arsikom dengan tema tugas adalah sistem memori. Materi pertama yang akan kita bahas adalah memori primer atau RAM. Memori primer atau RAM atau Random Access Memory adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif dikerjakan oleh CPU. RAM bersifat volatil, artinya semua data akan hilang saat perangkat mati. Pembahasan berikutnya ada memori sekunder atau hard drive dan SSD. Memori sekunder mengacu pada perangkat penyimpanan seperti hard disk drive atau HDD, dan solid state drive atau SSD yang menyimpan data secara permanen. SSD lebih cepat dibandingkan HDD karena menggunakan memori flash yang tidak memiliki bagian bergerak. Berikutnya ada memori tersimpan atau change memory. Change memory adalah tipe memori cepat yang diintegrasikan dalam CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Change dapat meningkatkan kecepatan akses data dan mengurangi latensi dalam memproses instruksi. Berikutnya memori virtual. Memori virtual adalah teknik yang mengizinkan sistem menggunakan ruang hard drive sebagai tambahan untuk RAM. Ini memungkinkan komputer menjalankan aplikasi lebih besar dari kapasitas RAM fisiknya, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem memori di bagian cara kerja memori. Yang pertama ada struktur memori. Struktur memori terdiri dari beberapa tingkat yang termasuk memori utama atau RAM, memori sekunder, contohnya hard drive dan SSD, dan cache. Setiap level memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda, serta berfungsi untuk menjaga data agar mudah diakses oleh prosesor. Kemudian ada proses penyimpanan data. Proses penyimpanan data melibatkan mengubah informasi menjadi format biner yang dapat disimpan dalam memori dan dapat disimpan sementara pada RAM atau permanen pada HDD atau SSD, tergantung pada kebutuhan. Akses data dalam memori. Akses data dalam memori adalah proses pengambilan informasi yang diperlukan oleh CPU. Memori cache digunakan untuk mempercepat akses data dengan informasi yang paling sering digunakan disimpan untuk mengurangi waktu respons. Pengolahan memori. Pengolahan memori adalah proses di mana sistem operasi mengatur alokasi memori untuk berbagai aplikasi. Hal ini termasuk manajemen RAM dan teknik pengolahan memori virtual untuk efisiensi kerja sistem. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu inovasi dan tren dalam sistem memori. Yang pertama, teknologi RAM terbaru. RAM jenis DDR5 merupakan generasi terbaru yang menawarkan kecepatan transfer data lebih tinggi dan efisien daya yang lebih baik dibandingkan DDR4. Ini mendukung performa komputer yang lebih responsif, terutama dalam aplikasi berat seperti gaming dan pengolahan data. Penyimpanan tidak volatile. Memori tidak volatile seperti NAND flash dan memori 3 ini
memiliki kemampuan menyimpan data tanpa kehilangan informasi saat daya dimatikan. Teknologi ini semakin umum digunakan dalam SSD, menawarkan kecepatan baca atau tulis yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik. Pengaruh AI terhadap memori. Kecerdasan buatan atau AI berdampak besar pada cara sistem memori dioptimalkan. AI dapat meningkatkan pengelolaan memori dan memprediksi kebutuhan data sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi aplikasi. Masa depan masa depan sistem memori. Masa depan sistem memori akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi baru seperti memori optik dan kuantum. Kedua teknologi ini berpotensi memberikan kapasitas penyimpanan tanpa batas dan kecepatan akses data yang sangat tinggi. Mungkin itu saja penjelasan kami dari materi mengenai sistem memori. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.